pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Guru begini ya? Enggak kayak gitu semuanya. Ini sudah disediakan satu mic yang sangat spesial sekali, namanya mic Lutruk. Jadi kita nggak pakai clip on, itu sudah terdengar semuanya gitu loh ya. Apalagi mic-nya kan warna putih ya, jadi sesuai sama baju kita tuh. Nggak kelihatan kamuflase. Oh iya. Kamu suka mic warna putih? Suka. Kamu suka warna apa? Suka warna hitam. Oh. Mic warna hitam. Mic warna hitam. Emang kenapa? Kok suka warna hitam? Maksudnya kan lebih elegan gitu kalau Oh, hitam. emang kalau Soalnya pegang dia kayak gini dapetnya mic? hitam. Gini kan? Oh, kalau pegang gini? Gini. Oh. Emang kalau kamu pegang mah gimana? Beda lah. Gimana coba? Wah, jangan, banyak adik-adik. Baik, tentunya kami ucapkan selamat siang untuk Sobat Selai semuanya yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada dimanapun berada ya. Kali ini Selai Show hadir kembali lagi dengan membawa bintang tamu yang sangat spesial sekali, pakai telur dua. Ya, dan tentunya yang Iya memang. iya kan pakai telur dua kalau spesial. Dan tentunya kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali ya. Ini dari kampung halaman ayang aku. Dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Ya sama ini kita. Oh iya, kan? ayang kita kan Surabaya, dia aja yang lokal. Enggak, dia Interlokal. enggak, kalau si dia kan Nepal. Terus tiba-tiba enggak ada kabar. Iya bener, Nepalnya kan udah buyar. Udah selesai. Nah, kita kedatangan teman-teman dari Surabaya. Ini teman-teman datang dari mana? SMP. SMK Tarwi. Tawir. Tarwi. SMK Tarwi. Ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya, kita panggil teman-teman aja karena umur kita masih 11-12 lah Kita gitu kayak ya. sepantaran bestie banget gitu kan. Iya. Kalau aku pantas ngomong sepantaran ya. Sebelahku jangan dipercaya ya. Ya, terima kasih. Adik-adik nggak mau dapat uang ya, ternyata yang nggak mau dapat uang ya. Kamu lagi bagi uang. Mak, tadinya. Cakep banget kamu hari ini. Oh, nggak mungkin. Kembali lagi. Ya, kita mau ngobrol sama adik-adik dulu sebentar ya. Kita mau ada yel-yel. Ini bukan apa siaran yel-yel? Selai Show, guys. Tapi Ini gathering. Jadi ada yel-yel. ya, kamu udah 2 tahun jadi host lo, kalian gak ada yel-yelnya sampai sekarang. Sebenarnya ada, cuman kita lupa. Kamu Akhirnya tahu sendiri kan? diganti. Tahu sendiri kita tuh short term memory soalnya. Coba Nis. Selai Show. Mau aku lencu. Semangat dong, ini masih muda-muda loh ya. Ya sus. Susi. Ya Allah perutnya. Makanya kamu tuh ada adik-adik gitu loh, kalau pakai hijab tuh yang kayak anak musola. Kamu itu jangan kayak gitu. Nanti Pak gurunya di sana ketawa terus loh. Nanti kalau aku kayak gini bukan di Selai Show, jendela Batuan nanti aku. Ini nggak bisa ketemu kalian. Gak apa-apa sih sebenarnya. Itu Pak, coba nih coba. Selai Show gini nggak apa-apa Om. Bukan di Gak apa-apa Nis. semangat ya. Selai Show. Luar biasa sekali. Yang sebelah sana belum sebelah sana. Sebelah sana itu Kelas 1 Dewan ya? Guru. Bukan. Itu guru-guru, ada guru BK, guru olahraga, guru-guru yang di Kirain tadi anak magang. Kalau anak magang nggak pakai kemeja, pakainya kaos gitu loh ya. Mana sih yang guru olahraga? Belakangnya Jojon itu aku nggak tahu sih guru olahraga apa enggak, aku nggak tahu. Aku ngarang. Ya kan tahu Yang sendiri. jelas di situ ada perkumpulan guru-guru ya. Iya, aku sih mau tanya nanti sama guru-guru. Biasanya kalau kumpul di ruang guru itu ada gosip nggak sih? Loh. Kan tanya. Mau pikir studio kita. Kalau kumpul ada gosip. Nah, kali ini nih Sobat Selai semuanya yang ada di rumah, Putu dan Nisina, kita kedatangan teman-teman dari Cara Bicara, dan kita mengangkat tema cara bicara dengan cara bicara. Maksudnya apa? Cara berbicara dengan cara bicara. Iya, gitu. Kita mau ngobrol banyak. Di sini sudah kedatangan ada Mas Danar, boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Mas Danar ini adalah founder and CEO Cara Bicara. Bilangnya harus seperti itu ya. Founder. Yes, and then ada kedatangan juga ada Fatima Az-Zahra Ayah. Oke, ini adalah siswa adult class. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Terus lagi. Baca dong, masa aku terus? Kasihan dia suaranya habis tanggapan. Suaraku tuh udah tinggal besok loh ini loh. Oh. Selanjutnya ada Sofiatul Kitia dari siswa Teen Class.
Dan gini teman-teman ya, teman-teman dari SMK Tawir, betul? Tarwir ya. Nah, ini Mas Danar ini salah satu boleh saya katakan adalah orang yang bergerak dalam bidang public speaking. Jadi kalau mungkin nanti dari teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, siap. Pak gurunya juga boleh tanya Pak, biar gak ngantuk. Ya. Kamu tuh ada bu guru juga. Mana bu gurunya? Ada bu guru, dari tadi yang dia ada Pak Guru, Pak Guru. Enggak. Guru. Di mataku kelihatan Pak Guru. Di mataku masih Balik. Apalagi tadi nyariin guru olahraga itu kenapa sih? Kan biar diajari olahraga, aku kalau olahraga suka olahraga malam. Apa tuh? Jogging malam, nge-gym malam gitu. Kita ngobrol sama cara bicara dengan cara bicara sama Mas Danar dulu ya Mas Danar. Kan kapan hari kita ketemu sudah bahas masalah profil dari cara bicara. Kali ini yang dibawa ke slideshow ada siapa nih Mas Danar dan apakah mereka dibawa ke sini sebagai jubir dari Mas Danar hari ini? Ataukah ini investor dari cara bicara? Apakah ini salah satu anggota event organizer yang siap meng-hire kita? Nah, kita kan enak tanyanya. Iya. Oke, thank you banget ya Mas Aryo, Mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Ya ampun. Pasti lupa namanya Mas. Aku lupa. Aku tahu Mas. Ini namanya Putu. Putu. Ibu, Susi. Ini bukan, ini Nisrina. Oh, aku pikir dia itu adalah salah satu orang yang sekarang dibicarakan sama orang. Emang siapa? Siap yang mulia. Pembantunya Ferdi Sambo. Siap yang mulia. Aku nggak berani komentar. Sudah digital. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Lanjut. Oke, jadi selamat datang teman-teman SMK Tarwir, betul ya? Tanwir, mohon maaf, Tanwir, tepuk tangan dulu ya. Sebentar ya Mas ya, aku mau turun aja mau tanya sebenarnya SMK apa? Ini kamera ikutin saya. Yang mana ini yang mau ditanya? Yang mana? Tanwir ya. SMK? Tanwir. Oh SMK Tanwir, Tanwir. Tanwir. Yes of course. Oke. Nah, apa yang dibawa tentunya sesuatu, kalau yang kemarin pertama kali saya datang ke sini itu kan sesuatu yang sifatnya perkenalan gitu kan. Nah, waktu itu baru berdiri tuh cara bicara. Ya kan? Okay. Nah, sekarang cara bicara total kita sudah punya hampir sekitar 29 siswa yang reguler dan kita sudah melayani hampir sekitar 300 plus in-house training, school training dan juga seminar-seminar yang ada di Kota Batu, Malang dan beberapa daerah di Jawa Timur. Wow, keren banget loh. Udah banyak 300 Padahal waktu itu cara bicara kesini masih kapan hari loh ya. Iya, masih 1 bulan yang lalu ya Kak ya? Belum, dua bulan lagi ya. 2 bulan yang lalu. Yang Ya. dibawa ini adalah siswa murid-muridnya ya. ya Edel sama Ayah. Tin Ya. yang dibawa. Jadi Ayah ini adalah salah satu siswa yang belajar di cara bicara, belajar komunikasi di cara bicara di kelas dewasa. Oke. Kemudian Sofi ini adalah salah satu siswa yang belajar di kelas remaja. Remaja. Oke. Nanti akan kita Tadi lemas bukan remaja. nanti akan kita bahas lagi ya sobat-sobat semuanya ya di segmen selanjutnya karena saya juga ingin ngobrol sama si Ayah sama si Sofi. Kenapa ingin bergabung sama cara bicara? Apakah di cara bicara diajarkan cara-cara yang luar biasa? Karena bicara itu ada seninya. Betul sekali. Dan aku penasaran di kelas dewasa tuh diajarin apa aja sih? Penasaran apakah ada plus-plus bicaranya? Caranya ya? bisa British. kelas dewasa. British accent. Oke, jangan kemana-mana, tetap di slideshow. Boleh minta tepuk tangannya dong guys. Masih bersama dengan Mas Danar dan teman-teman dari cara bicara. Iya, dan pastinya juga teman-teman semuanya dari SMK Tanwir Surabaya. Luar biasa sekali, ramai banget. Aku seneng gitu. Ini nggak ada nasi kotak ah? Harusnya kita dong yang bagi-bagi. Kan slideshow keren. Siap mulia. Balik. Kita ngobrol sama
Siapa? Ayah Sofi, dan Sofi, Sofi. betul. Ya, dari Ayah dulu nih ya. Kenapa sih tiba-tiba ingin belajar public speaking di cara bicara? Apakah pertama tahu informasinya dari platform sosial media, atau taunya dari teman, atau kenal sama Mas Danar terus disuruh masuk gitu? Atau dipaksa siapa gitu? Gak apa-apa, bilang aja kalau Atau kemarin habis lihat slideshow, kalau bicara di sini kan siapa tahu. Siap mulia. Baik, lanjut. Oke, kalau dari aku sendiri sih karena kemarin itu sempat ketemu sama Kak Danar ngisi di salah satu acara di Iya. Malang. Terus dari penyampaiannya Kak Danar itulah akhirnya saya tertarik gitu kan. Jadi wah kok kayaknya asik nih gitu. Terus karena waktu itu cuma sejam setengah atau berapa gitu kan. Kok ngerasanya kurang gitu. Terus kenapa Kak Danar ini kalau misalnya ngasih materi kok enak banget gitu. Jadi kayak pingin nih bisa jadi kayak Kak Danar gitu kan. Oke. Akhirnya setelah diskusi panjang lebar nyari informasi tentang cara bicara, terus ngomong ke ibu juga gitu. Kan ibu juga suka sama hal-hal seperti ini ya. Akhirnya kayak ya udah ikut aja gitu. Jadi karena dari aku ya sendiri sebenarnya suka banget sama public speaking, hal-hal yang emang soal ngomong lah ya. Jadinya ya didukung penuh lah. Ya udah ikut aja, coba aja. Kalau misalnya emang enak ya udah gitu. Tapi Ayah basically-nya ini nggak sih, MC nggak sih, atau penyiar radio kah atau apa gitu? Oke, kalau basicnya sebenarnya cuma mahasiswa yang kalau misalnya emang ada acara yang di organisasi atau mungkin 17-an di Karang Taruna itu biasanya pernah sih kayak dijadiin MC atau moderator, tapi cuma sebatas itu aja. Jadi ngerasanya kayak pingin mengasah lebih dalam lagi lah soal itu kayak gitu. Oke. Berarti ada goalsnya Ayah mau kemana nih? Ketika mau menggali lebih dalam. atau gimana? Ada Oke. goalsnya nggak? Kalau goalsnya sendiri sebenarnya karena kan basicnya saya jurusan psikologi ya. Oh, kita sama. Bukan. Kalau tuh nggak diajak ya? Tunggu. Kalau kalian jurusan psikologi, aku pasiennya. Pasien kayak kamu emang nakal banget ya. Iya. Terus lanjut. Oke, karena emang basicnya kan psikologi ya, Oke. seperti yang kita tahu mungkin kakak-kakaknya juga tahu. Kalau psikologi kan pasti banyak skillnya di komunikasi kan. Betul. Cara untuk menangani kliennya itu kan pasti lebih banyak di bagian cara ngomongnya kita gitu. Nah dari situ kayak aku merasanya kayak lebih baik diasah nih, karena kalau mau jadi psikolog kalau misalnya ngangong-ngangong di depan orang kan kayak nggak enak ya. Iya, benar, Lagi depan kliennya juga akhirnya nggak bisa cerita gitu, akhirnya kita nggak bisa bikin rapport sama mereka. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih keinginan kayak jadi MC profesional gitu? Sebenarnya kalau setelah masuk ya, akhirnya pingin sih ada pikiran kayak ke MC atau mungkin jadi moderator yang profesional, membawakan acara-acara tertentu, mungkin presenter atau apapun yang sejenis itu gitu. Cuma saya kadang itu masih harus mengasah dulu kalau di depan kamera nih gitu. Karena kadang itu masih agak, kalau ngelihat muka sendiri itu rasanya kayak wah kok belum pede gitu. Oh gitu. Padahal kalau lihat kamera tuh nggak usah dilihat sayang, enak kok. Ya kan semuanya nyorot, kita tinggal ngomong aja Oh, gitu. gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu grogi. Mukanya kita nggak kelihatan kok ya. Kalau untuk Sofi sendiri gimana Sof? Awalnya Awalnya dulu tuh di sekolah ada dicari katanya 5 anak berprestasi di sekolah. Katanya ikut untuk pelatihan public speaking gitu. Jadi awalnya aku bingung karena aku diikutin. Tapi setelah ikut pertemuan pertama itu oh aku tahu nih apa yang bakal diajarin di sini. Oke. Akhirnya 8 kali pertemuan selesai dan akhirnya aku lanjut sampai sekarang. Oh gitu, berarti ini Iya. batch kedua. Beginner 2. Beginner kedua, luar biasa sekali. Wow. Tapi Sofi, kamu kan masih SMP gitu kan ya notabene. Nah, terus Kelas berapa?
Kelas 9. Kelas 9. Oh, berarti kelas 3 ya, Iya. mau Kelas ke 3. SMA. Nah, kamu kan udah ikut pelatihan dari cara bicara. Nah, ntar ke depannya, ya ampun suara aku. Nah, ntar ke depannya kamu pinginnya ke arah memang public speaking atau gimana sih setelah mengikuti latihan di cara bicara? Sebenarnya aku latihan atau belajar di cara bicara itu buat mengasah supaya aku pede berbicara di depan banyak orang. Terus kan sekarang sekolah tuh lagi masa-masanya banyak banget presentasi gitu kan Kak. Jadi aku belajar di cara bicara juga mengasah lagi kemampuan aku untuk bisa presentasi di depan banyak orang, terus di depan kelas apalagi, terus bisa selalu nggak malu-malu kalau di depan banyak orang. Penting banget sih itu emang kalau nanti Iya. sekolah itu presentasi itu panggungnya kita. Betul. Kan nggak semuanya bisa jadi MC waktu acara sekolah ya saya. Untuk ke presentasi itu harus yang paling beda sendiri. Kan Iya. pick me. Iya. Kenapa kok pakai emosi kalau ngomong sama aku kamu? Enggak, bukan emosi itu namanya itu ada penekanan kan berbicara seperti itu Mas Danar ya. Ah, kita ngobrol sama Mas Danar lagi. Mas Danar, Yes. di kelas adult sama teen ini sebenarnya yang diajarin apakah basicnya sama atau ada perbedaan? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Oh, terima kasih. Memang kalau saya memberikan pertanyaan selalu pintar. Bermut enggak, tumben presenter-presenter hari ini ceria dan Gini Mas Danar, karena pertama kita memakai baju warna putih ada tulisan iya, iya. hatinya, jadi kita nggak mau Kebanggaan lah, banget. nggak mau gitu bikin malu. Oh, iya, iya. Ada Om Rudi di jadi otaknya tuh harus emang biasa. Mbak Putu, Mbak Putu. Oke. Nah, pertanyaan bagus. Karena sebenarnya kalau di kelas kita, di kelas adult sama di kelas teen, basicnya sama, tetapi kita melakukan pendekatan yang berbeda. Oke. Pendekatan pertama kalau di teens kita pakai bahasa-bahasa yang mungkin jauh lebih remaja ya. Contoh. Gitu. Contoh misalkan kayak kita lagi menerangkan sesuatu, kita nggak boleh saklek tuh, nggak boleh yang langsung, misalkan kita harus ngomong, kalau cara bicara tuh ketika kamu presentasi nggak boleh seperti ini, seperti ini. Kita nggak boleh langsung saklek seperti itu. Tapi kalau sama kelasnya Sofi, Iya. kita buat seperti agak main. Gitu. Gitu. Yes. Sementara di kelasnya Aya, karena Aya mungkin daya tangkapnya udah mulai tinggi dan dia juga mulai menganalisa sesuatu, kita mendekatinya atau menyampaikannya harus dengan sesuatu yang berbau theoretical 30%, 70% praktikal. Jadi akan jauh lebih banyak prakteknya. Betul, luar biasa sekali. Berarti secara tidak langsung basicnya sama, tapi untuk cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi kalau ke Sofi itu seandainya Mas Danar ngasih materi, terus Sofi tanya, Coach saya mau tanya, Mas Danar jawabnya, Kamu nanya. Nah, kayak gitu kan udah banget kan. Terus habis itu kalau ngasih tugas gitu bukan dikasih langsung enggak, ada mobil-mobilan yang anterin. Kan sambil bermain. Tapi ini Kan tuh sambil bermain. SMP itu anak TK. Tapi bayangin loh kalau orang-orang dewasa dibuat kayak kelas kayak gitu tuh seneng lagi. Iya, benar. Kan udah jenuh soalnya. Kamu jenuh kan sama hidup? Enggak, aku enggak takut sama kehidupan. Kehidupanku menyenangkan sekarang sayang. Apalagi abis ini mau ada kompetisi ya. Kehidupan. Kamu nggak tahu sih kompetisinya. Kamu tuh mending diem aja. Kamu kalau diem tuh cantik. Balik lagi sama Mas Danar. Yes. Mas Danar, kan memang rata-rata sekarang kayak contoh nih teman-teman SMK gitu kan. Banyak sekali problematika saat ingin mengutarakan sesuatu. Ya. Susah. Ya. Atau mungkin takut salah. Ya. Sebenarnya dari coach sendiri, Coach Danar Indra, founder and CEO cara bicara. Sebenarnya poinnya yang mungkin biar teman-teman semuanya di sini ada tambahan ilmu lah ya selain dari Bapak Ibu guru. Kalau dari coach sendiri apa sih coach? Oke, jadi gini, ilmu public speaking itu kan atau ilmu komunikasi itu kan selalu dikorelasikan dengan sesuatu yang berbau jadi MC, jadi presenter, jadi penyiar radio, padahal enggak. Ilmu komunikasi itu quote unquote ilmu mahal yang terlalu mahal sampai orang-orang berpikiran nggak bisa belajar. Karena orang-orang pasti belajar, ngapain sih ngomong kok dipelajari? Ternyata di balik itu semuanya, dari kebetulan dulu waktu saya ada di Jakarta, saya mendapatkan ini autodidak ketika saya jadi finalis Indonesian Idol ya. Jadi finalis Indonesian Idol, kemudian dapat dari salah satu sekolah PR terbesar di Jakarta. Selama saya di Jakarta, saya mimpin perusahaan dan seterusnya.
itu secara autodidak dan secara otomatis terbentuk tuh polanya. Dan saya sadar bahwa ternyata di sekolah saya nggak dapat. Oke. Gitu. Nah, karena di sekolah saya nggak dapat dan ketika saya berlatih, ternyata itu ada hubungannya dengan satu tadi yang disampaikan sama Sofi. Presentasi butuh, interview butuh, terus kita menyampaikan sesuatu di depan umum butuh banget. Ketika kita jualan produk atau kita pengen memperkenalkan sesuatu butuh banget. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu adalah core knowledge yang benar-benar dibutuhkan bukan buat orang tertentu tapi buat semua orang. Udah kayak fondasi kehidupan gitu nggak sih Correct. komunikasi itu? Karena semua kan masuk gitu, Iya. semua aspek masuk ya. Ya, dan lagi kompetensi, orang boleh kompeten. Orang boleh menguasai IT, broadcast, kemudian finance dan seterusnya. Tapi begitu mereka nggak bisa menguasai ilmu komunikasi, bye-bye. Mas Danar, tapi aku Iya. penasaran juga kalau misalnya belajar ilmu komunikasi itu penting untuk seseorang yang ingin pandai berbicara atau untuk orang yang belajar public speaking itu sebenarnya dia bisa bagus juga buat mendengarkan orang lain. Jadi pendengar yang baik. Yes, itu juga pertanyaan bagus. Tinggal kamu yang belum Kamu punya pertanyaan yang cari bagus. pertanyaan yang bagus sih. Lagi-lagi putu, lagi-lagi putu. Ya, jadi betul. Di dalam ilmu komunikasi itu nggak cuma ilmu bicara, tapi ilmu komunikasi itu belajar tentang yang pertama mendengar. Karena beberapa orang selalu apa ya kayak ya wes lah belajar komunikasi itu kan ngomong wae gitu. Kalau orang Jawa bilang seperti itu ya. Padahal sebenarnya ilmu komunikasi itu pertama kali yang dipelajari adalah how to hear. Yes. Bagaimana kita bisa ngomong kalau kita nggak dengerin. Betul. Gitu kan. Dan mendengarkannya itu harus bener-bener nggak cuma di telinga tapi di sini. Kalau di teman-teman semuanya ada istilahnya 4P. Apa itu? Tuh. Pandangan, pikiran, perasaan, perkataan. Pandangan, pikiran, perasaan, pikiran. Perkataan. Perkataan. Oh, iya. Lah ini pikirannya yang agak Ya. Kok kayaknya sepertinya yang kemarin butuh deh. Aku kayak dejavu gitu loh. apa yang mana? Sama kejadian kemarin. Oh, pandangan, pikiran, perasaan, perkataan. Kalau itu pandangan, perkataan. Kita break dulu aja. Kayaknya ini masih seru ya, masih banyak banget yang harus dibahas sama Mas Danar dan Betul. Sofi dan juga Aya. Dan nanti juga ini di segmen selanjutnya saya ingin ngobrol sama teman-teman dari SMK Tanwir ya. Ada pertanyaan nggak sih? Siapin ya 1 atau 2 pertanyaan ya teman-teman semuanya. Nggak apa-apa, kita sampai besok pagi. Jangan kasihan ya. Siapin 2 pertanyaan ya. Nanti biar dijawab sama Coach Danar atau mungkin teman-teman yang tentunya sekarang lagi bergabung di Cara Bicara. Oke, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Hai, kembali lagi di Slideshow dan masih bareng sama teman-teman belum pulang ya. Belum. Kan mau ada pertanyaan, soalnya Oh iya, betul. kepo banget. Coba bilang Kepo gitu. banget ya. Kamu nanya, Aku gak nanya. kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi sebelum kita lanjut sama si Aya, sama si Sofi, sama Mas Danar, kita mau kasih pertanyaan ke teman-teman dari SMK Tanwir. Mungkin ada pertanyaan seputar public speaking atau seputar apapun boleh. Pokok gak seputar, Atau nomor WhatsApp-nya Mas Danar. boleh. Ini artis loh ya ini. Bagaimana cara mengatasi agar kita tidak nervous saat berada di depan umum? Namanya siapa dulu saya? Lila. Siapa? Lila. Lila. Iya. Lakukan is waiting. Lila. Kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Pertanyaannya tadi. Bagaimana cara mengatasi agar kita tidak nervous saat di depan umum? Oke, itu pertanyaan pertama ya Coach ya. Terus ada pertanyaan lagi? Namanya siapa? Nama saya Iya, hidup. Nama saya Haura. 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 Aura. Haura. Aura. Aduh, Haura Karisma Indonesia. Terus Pertanyaan saya,
komunikasi itu kan katanya dua arah. Terus kalau lawan bicara kita pasif gimana? Dan salah ya kalau misalnya berasumsi salah berkomunikasi. Berasumsi. Salah nggak sih kalau kita tuh berasumsi kalau berkomunikasi bla bla bla. Oke, cukup ya. Cukup. Terima kasih Haura Indonesia. Tapi dirimu loh. Oke, pertanyaan yang pertama Mas Denar. Bagus nggak Oke. pertanyaannya Mas? Keren kan? Anak-anak muda sekarang tuh kritis banget kalau tanya. Kritis. Nggak kayak kamu. Ya kan memang anak-anak muda. Lanjut Mas Denar. Kan udah tua. Oke, pertanyaan pertama, Lila, thank you banget ya Lila ya. Yes. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, itu tentunya yang jadi syarat utama adalah mengendalikan rasa nervous. Gimana caranya supaya kita nggak nervous ketika kita sedang berbicara atau kita menyampaikan sesuatu di depan umum? Kuncinya cuma satu, tidak menganggap orang yang berbicara di depan umum itu lebih dari kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita tuh selalu berpikir atau overthinking ketika kita ngomong di depan, orang-orang itu seolah-olah ngeliatin kita seperti orang mau makan gitu. Padahal mereka semuanya itu sebenarnya sedang lapar informasi dari kita. Jadi kita adalah orang yang satu-satunya orang atau satu-satunya individu yang punya hak untuk mengontrol mereka sehingga mereka banyak mendapatkan informasi dari kita. Kuncinya satu, tidak menganggap mereka orang yang lebih punya banyak informasi dari kita. Yang kedua, tenang, nafas. Karena biasanya orang kalau nggak tenang pasti nervous. Orang kalau nafasnya terburu-buru pasti nervous. Dan yang ketiga, yang terakhir, kuncinya cuma satu, jangan bicara cepet-cepet. Take your time. Waktunya Lila ketika berbicara di depan umum, Lila yang kontrol. Kalau Lila kontrol secara otomatis nggak buru-buru, begitu berdiri langsung, halo nama saya Lila, pasti nervous. Oh, itu poin-poinnya 3 poin. Yes. Aku tambahin satu lagi poinnya ya Mas Danar Boleh. ya. Kalau di bahasa pengalaman aku tuh cuma satu, kita semuanya makan nasi sayang, jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau lawan kita baru makan beling, baru boleh kita takut atau nervous gitu. Iya, jadi ngomong sama limbat itu kita mulai agak takut. Tapi kalau sama-sama makan nasi ngapain takut? Tapi aku juga takut kalau bicara sama hipnoterapis. Wah, kalau Pengakuan ya, pengakuan. Ini Mas Danar, kalau ngomong sama hipnoterapis, alemong, nggak sejam itu bahaya. Nah, pertanyaan dari Haura Indonesia. Oke, ini pertanyaan juga pertanyaan yang bagus karena betul, komunikasi itu seharusnya dua arah, bukan satu arah. Kalau satu arah itu intrapersonal. Nah, apakah salah kita berasumsi bahwa komunikasi itu harus dua arah, betul ya? Ya. Ya. Enggak dong, justru komunikasi itu harus dua arah. Yang pertama yang harus kita camkan di kepala adalah komunikasi itu harus menimbulkan feedback. Kalau komunikasi tidak menimbulkan feedback, berarti kamu ngomong sama tembok. Gitu ya. Nah, Ngomong sama mantan. yang ngomong mantan. Nah, terus yang kedua, ketika teman-teman semuanya berkomunikasi dan teman-teman semuanya nggak mendapatkan feedback, yang paling harus diperhatikan adalah cari kesempatan untuk bisa membangun feedbacknya. Karena kalau feedback tidak muncul, kitalah yang harus memberikan feedback itu. Harus mancing feedbacknya. Supaya apa? Komunikasi itu jadi dua arah. Bagaimana Lila dan Haura, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin dari teman-teman lagi? Ada lagi? Cukup. Yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok nggak apa-apa. Yang cowok-cowok Mau tanya nggak? ada mau tanya nggak? Atau mungkin Dewan Guru mau tanya, mungkin cara bicara bisa nggak dibawa ke Surabaya gitu kan Iya. ya? Bisa kok. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang cowok. Tapi memang sementara ini cara bicara kelasnya ada di Batu aja. Batu aja. Oke, pertanyaan bagus juga loh. Gue gitu. Jadi cara bicara untuk sekarang memang ada di Batu. Tapi mungkin di 2023 kita lagi mempersiapkan satu infrastruktur. Jadi kita pengen bikin satu platform seperti Ruang Guru. Oke. Tapi modelnya semuanya bicara langsung direct lewat video. Wah. Belajarnya pakai platform. Iya, iya, Untuk iya, sementara iya. platformnya masih Dipersiapkan. web based, Oke. ya masih dipersiapkan. Sama kita sekarang sedang bekerja sama dengan beberapa startup karena kita startup ya. Kita sedang bekerja sama dengan beberapa startup inkubator dan juga beberapa sekolah untuk bikin kelas dan bikin program. Salah satunya nggak cuma buat siswa tapi buat guru.
Ini Iya. ini penting Kan nih. kayak belajar dari aplikasi gitu nggak sih? Yes, tapi kalau yang buat guru kita kemarin settingnya program offline. Jadi kita orang-orang kan pasti gini, ya udah kita ngajarin anak-anaknya supaya bisa belajar public speaking. Padahal guru-gurunya dulu yang kita harus ajarin supaya gurunya bisa memberikan contoh buat adik-adiknya. Apalagi kalau anak sekarang kalau cuma teori nggak ada contohnya itu kayak nggak bisa buktiin ya. Iya benar Kayak benar gitu. benar Anak benar sekarang benar tuh benar. gitu ya. Karena kritis kan sekarang Lah, kan. lain aja kayak gitu, kenapa aku harus kayak gini gitu Iya. kan. Penting guru. Betul. Mungkin dari Dewan Guru ada Kenapa pertanyaan. nggak mau jadi guru? Kenapa? Aku takut kalau aku jadi guru, muridku semuanya akan Kayak dia. kayak aku. Oh, ada pertanyaan? Bahaya. Ada lagi pertanyaan dari Pak Guru. Yang ini apa namanya? Boleh langsung saja? Boleh Pak. Ya, pertanyaan saya begini, dalam komunikasi terutama sehari-hari kita melihat rumah saya, dimanapun sekolahnya itu kalau kita lihat sehari-harinya itu kebanyakan komunikasi di antara sesama teman itu banyak komunikasi yang tata petik intermezzo itu. Nah, ada mungkin namanya hati kan pengen berubah. Saya sering menegur kepada sekolah, tidak hanya satu, di beberapa sekolah. Saya ingin mengatakan bahwasanya kalau kalian mau mengatakan sesuatu itu atau meso tadi itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, pertanyaan saya itu gimana merubah kebiasaan? Mungkin ada murid itu, saya itu pengen merubah kebiasaan saya Pak dalam komunikasi seperti ini menjadi lebih baik. Terus tapi saya nggak bisa merubahnya. Nah, gimana? Mungkin ada tips dan trik untuk merubah kebiasaan jadi komunikasi lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih. Pak siapa namanya Pak? Mohon maaf. Pak Fajar. Pak Fajar ngajar apa Pak? Saya mengajar sistem komputer dan animasi. Boleh Mas Dadar dijawab 30 detik dari sekarang. 30 detik dari sekarang, teng gitu ya. Oke, ketika kita, intermezzo ya. Intermezzo itu adalah sebuah habit, betul. Dan ketika kita sudah mulai terbiasa dengan menggunakan kata-kata yang intermezzo tadi itu, secara otomatis yang namanya tanaman semakin dipelihara, semakin ngakar, semakin mendasar, dan semakin mendarah daging. Ya. Nah, contohnya, salah satu tips dan triknya adalah seperti ini. Ini ada hubungannya dengan psikologi komunikasi. Jadi, ketika Anda semuanya terbiasa dengan berbicara quote-unquote intermezzo tadi, artinya ada yang salah dengan pola komunikasi teman-teman semua. Oke. Karena apa? Berarti apa yang keluar dari mulut itu adalah pancaran pikiran dan perasaan. Jadi apa yang keluar dari mulut kalau intermezzo berarti di hati dan di kepalanya pasti sama. That's why yang perlu diperhatikan adalah yang pertama belajar akhlak. Ya, belajar akhlak bahwa apa yang diucapkan oleh mulut itu akan menjadi doa. Ya, benar sih. Akan menjadi doa. Jadi kalau teman-teman mengucapkan sesuatu yang jelek, it will be a prayer to everybody yang mendengarkan. Ya. Gitu. Itu Ya, yang pertama. ya. Nah yang kedua, ketika teman-teman semuanya sudah mulai membicarakan sesuatu yang sifatnya jelek, artinya itu seperti itu seperti pedang bermata dua. Jadi kamu berbicara langsung, sekaligus kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Betul. Gitu. That's why saya selalu ngajarin ke teman-teman yang ada di cara bicara adalah ketika kamu bicara itu adalah pancaran intelektual dan pancaran hati. Ketika apapun yang keluar dari situ, kalau itu jelek berarti pikiranmu dan hatimu Lagi jelek ya. Bahaya banget ya. Jadi Ada contohnya. Siapa sih? Ada contohnya. gambarannya Iya. gambarannya adalah belajar akhlak dulu ya coach Yes. ya gitu, atau mungkin ya lebih baiknya sih memang kata-kata bijak seperti itu jangan dikeluarkan ya sayang Iya, ya. rem. Direm gitu, jangan seperti anak-anaknya Bunda Korla. Mana bunda. Kita lanjut sama Ayah dan Sofi. Nah, Ayah sama Sofi. Kalau Sofi tadi kan berarti masuk sekarang ke yang kedua ya. Yang kedua ya. Kalau Ayah sendiri? Masih yang pertama sih. Masih pertama. Sudah berapa kali pertemuan ya? 8 kali pertemuan kemarin. Oke, 8 kali pertemuan. Sampai sekarang ya udah 8. Iya, Oke. sudah 8. Yang
yang didapatkan dari 8 kali pertemuan apa sih? Jangan dijawab dulu ya, kita break dulu ya. Oke. Don't go anywhere, tetap di Celai Show. Mana muda, mana. Segmen kita yang terakhir kali ini kan masih sama teman-teman dari Cara Bicara, dan tadi saya sempat tanya sama Ayah 8 bulan apa yang Ayah dapatkan ya? Iya, 8 kali, 8 kali pertemuan. Udah kayak orang hamil. Lama sekali ya. Oke. Gimana? Oke, makasih pertanyaannya Kak. Jadi kalau dari aku sendiri yang aku dapetin awal masuk itu kan nggak ada informasi atau ilmu sama sekali tentang ngomong ya. Kita kalau di sekolah kuliah kita lebih ke teori kan, nggak pernah praktek ngomong apalagi gitu. Terus awal itu masih problematika yang awal-awal aku sadari, aku ngomongnya terlalu cepat, selalu nggak bisa ngerem kalau misalnya udah ngomong. Terus lebih nervous, PD-nya belum ada, jadi awalnya aku ngerasanya, wah aku udah pede dengan ditunjuk jadi MC moderator aku berani, berarti aku pede, aku mikirnya gitu. Ternyata enggak gitu. Setelah masuk di Cara Bicara baru ngerti ternyata itu adalah perwujudannya dari rasa nervous itu sendiri. Jadi kita ngomongnya terlalu cepet, terus kadang itu kalau misalnya udah di depan itu nggak bisa diem, badannya udah bener-bener gerak gitu loh. Jadi kayak semakin belajar cara bicara di Cara Bicara ini akhirnya ngerti caranya ngontrol seperti apa, caranya untuk bisa lebih tenang di depan banyak orang seperti apa. Terus dikasih tips and triknya juga pastinya caranya untuk bisa lebih menarik gitu di ketika lagi ngobrol sama banyak orang, terus bagaimana caranya biar bisa berkesan gitu ketika kita ngomong. Oke, itu kalau dari Ayah. Kalau dari Sofi sendiri, Udah berapa kali ikut berarti Sofi? Sekitar berarti 8 kali pertemuan sama kita udah 2 minggu ini ya Kak Danar. Jadi 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Apa yang didapatkan? Dari 10 kali. Banyak banget. Dimulai dari adanya eye contact saat berbicara, terus gestur. Biasanya kan kalau udah berdiri dilihat banyak orang itu udah nggak karu-karuan. Biasanya udah tangannya gimana atau badannya gerak-gerak, itu bisa lebih ngontrol. Terus juga diajarin gimana caranya ketika kita langsung berdiri, itu jangan langsung ngomong, tapi kontrol diri dulu, terus jangan malu untuk tarik nafas sebelum ngomong. Benar, itu poinnya itu Kalau ya. nggak tarik nafas bahaya. Iya benar. Kayak gitu maksudnya. Kamu tuh kayaknya perlu ikut kelasnya Cara Bicara biar nggak salah mengartikan. Pak Guru mohon maaf ya, teman saya memang pinter Pak Guru. Pinter banget ini teman saya. Aku bener kan kalau dia nggak bernafas dulu bahaya. Iya. Dia yang datang ambulan. Bukan tawaran job lagi. Mas Danar, Iya. terakhir nih di segmen ini, ada promo nggak sih dari Cara Bicara gitu, mungkin untuk teman-teman Sosial semuanya? medianya dong Mas Danar. Oke, di Cara Bicara di bulan ini, maksudnya kalau misalnya promo mungkin udah lewat ya, tapi kita sedang membuka kelas untuk batch yang ketiga. Di batch yang ketiga ini, teman-teman bisa belajar komunikasi holistik dari public speaking, presentation skill, confidence, kemudian untuk ya ada salah satu program yang memang kita gadang-gadang untuk tenaga pengajar. Jadi ada satu program namanya Public Speaking for Teachers. Dan itu disebar ke semua sekolah di Jawa Timur. Jadi kalau misalkan teman-teman, mungkin Pak Guru dan juga teman-teman yang lain yang pengen belajar bareng kita akan berangkat ke sana dan kita akan penetrate ke teman-teman, ngajarin semuanya. Dan informasi-informasi yang sekiranya mungkin teman-teman butuhkan untuk tahu cara bicara itu apa, teman-teman bisa follow di Instagram @bisa-cara-bicara, TikTok cara bicara _ dan juga soon kita akan launching, kita punya website di www.carabicara.com.
gmail.com. Luar biasa sekali, boleh minta tepuk tangannya dong untuk teman-teman dari Cara Bicara. Dan satu hal lagi gitu ya, saya ingatkan Pak Guru, kalau seandainya dealing hari ini harga masih normal, besok harga naik. Jangankan besok, kita udah ngomong sampai jumpa lagi itu udah beda lagi ya Pak ya. Iya, kalau bisa sekarang. Iya, pastinya kita banyak dapat ilmu dan ternyata dapat pengalaman, karena bagaimanapun juga nih sobat Selai semuanya, yang namanya guru itu adalah pengalaman kehidupan kita masing-masing gitu ya. Semoga hari ini kita banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pencerahan, dan tentunya juga banyak mendapatkan hal-hal yang positif. Ya. Biasanya yang cowok-cowok itu kan kadang males ya mau belajar public speaking. Kamu kalau mau nemuin mertua kamu itu kalau ngomong bagus, oh my god. Jadi sebasic itu loh. Calon mertua Sebasic kamu itu. sebasic itu. Emang yang you udah enak cara komunikasinya? Enak banget ke Mama Rot? Pak D kok gini-gini Oh. Nggak tahu kemarin-kemarin gimana sama aku. By the way satu, Cik, teman kita sehari nggak masuk pintunya merah loh, Cik. Oh iya, kenapa? Ya ini. Biasa cari uang panasan. Oh, kirain kayak pengalaman. Udah banyak. Ngapain? Gak tahu. Kita menjawab terima kasih untuk Mas Thank Daniel, you. untuk Ayah, untuk Sofi, untuk SMK Tanwir Surabaya juga terima kasih ya. Jalan ya. Iya, kita mengucapkan terima kasih juga untuk Sobat Selai yang sudah menyaksikan. Terus saksikan program-program dari Agropolitan TV karena sejak digital programnya luar biasa. Kita semuanya pamit sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.